Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya dengan NIM 254267331136. Saya mengajar di MI Al-Fitrah Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Basic Learning atau PBL di kelas 6A. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah Surah Ad-Duha. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita bisa bertemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pelajaran, kita seperti biasa membaca doa bersama. Siapa yang mimpin baca doa? Yuk tangan. Ya, Nadia silahkan maju. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pembacaan surah pendek. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita membaca surah pendek. Siapa yang mimpin baca surah pendek? Punya tangan. Ya, Helma, silakan maju. A'udzu billahi Sama-sama. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Baik, Pak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Ada yang izin? Siapa namanya? Gita. Kenapa Gita izin? Sakit. Ya, kita doakan semoga Gita diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu surah Al-Duha. Sebelum surah Al-Duha, kita sudah belajar tentang keutamaan memberi. Yang mana hadisnya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Siapa yang mengetahui arti daripada al-yadul ulya, ini tangan Piandra ya, al-yadul ulya artinya adalah tangan yang di atas. Baik, pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan tangan di atas dalam konteks hadis ini? Apa artinya tangan di atas? Maksudnya apa? Tunjuk tangan. Elma? Orang yang memberi. Benar. Al-yadul ulya artinya adalah tangan di atas. Maksud tangan di atas adalah orang yang memberi. Kemudian lanjutan hadis ada di situ disebutkan al-yadus sufla. Al-yadus sufla. Apa arti daripada al-yadus sufla? Silakan tunjuk tangan yang bisa. Tiara? Al-yadus sufla artinya tangan di bawah. Benar? Benar ya. Berarti al-yadus sufla adalah tangan yang di bawah. Baik, sudah selesai kita mengulang pelajaran yang lalu. Kita lanjutkan kepada materi kita. Pelajaran sekarang materi kita adalah surah Al-Duha. Sebelum kita membahas tentang surah Al-Duha, kita sama-sama mengetahui daripada tujuan pembelajaran surah Al-Duha tersebut. Tujuan pembelajaran materi surah Al-Duha. Kelihatan? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran Peserta didik dapat mengamalkan surah Al-Duha sebagai wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan percaya diri. peserta didik dapat menunjukkan sikap menyayangi anak yatim dan menghargai pengemis sebagai wujud implementasi dari cinta kepada diri dan sesama. Peserta didik dapat memahami kandungan surah Al-Duha. Peserta didik bisa melafalkan dan menulis surah Al-Duha dengan benar. Peserta didik bisa menghafalkan surah Al-Duha. Nah, jadi tujuan yang pertama adalah yaitu mengamalkan surah Al-Duha sebagai wujud kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita mengamalkan surah Al-Duha nanti yang akan kita bahas, maka itu adalah sebagai perwujudan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap menyayangi anak yatim dan menghargai pengemis sebagai wujud cinta kepada diri dan cinta kepada sesama, supaya kita lebih fokus dan konsentrasi dan lebih siap
untuk belajar, ya. Kita sama-sama berdiri dulu ya. Berdiri. Tabu konsentrasi. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Ya, silakan duduk. Materi kita sekarang adalah materi surah Ad-Duha. Sudah pernah mendengar surah Ad-Duha? Sudah hafal surah Ad-Duha? Sebagian ada yang hafal dan ada yang belum. Mari kita sama-sama menyaksikan video tentang surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, wadduha, wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa lal-akhiratu khairun laka minal ula, wa lal-akhiratu khairun laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kak Mega tentunya di channel Edukasi Telur. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena di video pelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang isi kandungan dari surah Al-Duha. Jadi simak terus video sampai selesai ya. Sebelum kita membaca surah Al-Duha bersama-sama, kita kenali dulu surah Al-Duha sendiri. Surah Al-Duha memiliki arti waktu buka atau matahari naik sebelah. Surah Al-Duha memiliki 11 ayat dan merupakan urutan ke-93 dari Al-Quran. Surah Al-Duha turun setelah surah Al-Hujan dan surah Al-Duha termasuk dalam golongan surah Maryam. Nama surat ini diambil dari ayat yang pertama yaitu Al-Duha. Tahukah teman-teman, pada zaman dulu dalam suatu waktu bahwa ada hal yang berbeda dari biasanya. Biasanya waktu datang dengan cepat, namun pada saat itu terjadi kekosongan atau patung keluarga. Beliau naik ke bukit berharap datangnya wahyu. Naik bukit, ternyata waktunya tidak datang. Lalu pulang pun wahyu juga tak kunjung. Sampai suatu ketika hari itu dipanggil oleh kaum manis, sehingga berkesempatan untuk menunggu dan juga mencari hati Rasulullah. Dengan perkataan-perkataan yang sangat bijak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan tentang surah Ad-Duha. Apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya dari video yang sudah disaksikan tadi? Ya, Rais, silakan.
Pertanyaan Rais sangat bagus, ya. Kapan waktu duha itu? Apakah di antara kalian ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, Kirana, silahkan. Itu ketika matahari jatuh sebelah mulai dari jam 7 sampai 10. Jawabannya adalah kata Kirana, waktu duha itu ketika matahari naik sepenggalah yang berkisar mulai dari jam 7 sampai sebelum zuhur. Jawabannya benar apa salah? Baik, jawabannya sudah tepat, ya. Yud, masih ada yang mau bertanya dari video yang didengarkan tadi? Ya, Mas Ita, silakan. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Mas Ita. Dia bertanya, bagaimana sikap kita kalau ada orang yang selalu meminta kepada kita? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, Rizky, silahkan kasih tanggapan. Bisa diulang jawabannya? Yang jelas. Baik, jawabannya cukup bagus. Yaitu kita harus menghargainya. Walaupun ada orang yang selalu minta kepada kita, kita harus tetap menghargai dan memberi semampu kita jika ada. Bapak kira cukup ya 2 pertanyaan dari pemaparan video tadi. Jadi sedikit kembali kita jelaskan materi surah Ad-Duha, bahwasanya surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika terjadinya fatratul wahyi. Apa itu fatratul wahyi? Kekosongan wahyu. Nabi kita Muhammad SAW setiap hari pergi ke gua, ya, pergi ke bukit untuk menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat Nabi ini bolak-balik dari bukit turun, naik lagi, tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pada saat itu orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi ini sudah bolak-balik dalam waktu yang cukup lama, tapi dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang kafir Quraisy ini mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya, sehingga pernyataan ini didengar oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun merasa sedih atas pernyataan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ad-Duha, ya, sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Kemudian di dalam kandungan surah Ad-Duha itu, ya, kita dianjurkan untuk menghargai anak, ya, menghargai anak yatim. Kemudian kepada orang yang meminta-minta, sikap kita juga tidak boleh semena-mena terhadap mereka. Tidak boleh kita menghardik orang yang meminta. Kalau kita punya, kita beri. Kalau kita tidak punya, apa yang akan kita beri? Maka tolaklah dengan cara yang halus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat tersebut. Bagaimana bersyukur atas nikmat Allah? Yaitu kita mengucapkan alhamdulillah, dan gunakanlah nikmat itu untuk taat kepada Allah. Baik, kiranya Bapak cukup pembahasan kita masalah materi surah Ad-Duha. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kerja kelompok, ya. Nah, kita setelah ini akan melakukan tugas kelompok. Jadi kalian bikin 4 kelompok. Nah, dalam kelompok ini nanti Bapak akan kasih tugas itu dilaksanakan, ya. Tugas itu dilaksanakan. Kemudian nanti perwakilan dari setiap kelompok itu untuk mempresentasikan ke depan, ya. Nah, sekarang silahkan
bikin kelompok ya. Yang laki-laki bikin 1 kelompok, ya. Yang perempuan bikin 3 kelompok. Ya, silahkan berdiri dulu buat kelompoknya. Buat kelompok, kursinya digeser, kursinya dikeluarkan dulu, baru mejanya disusun. Jadi kelompok sudah terbentuk, ada 4 kelompok ya. Kelompok pertama diketuai oleh si Piandra, kelompok 2 diketuai oleh Tiara, kelompok 3 diketuai oleh Laila, kelompok 4 diketuai oleh Reza. Nanti kalian ngambil kertas ke depan, di sini ada lembar tugasnya ya. Permasalahan yang dikurung itu yang diselesaikan. Ada beberapa soal di sini, cuman kalian mengerjakan soal-soal yang dikurung aja. Yang dikurung, nah masing-masing kelompok akan beda-beda tugasnya. Kami persilahkan dari kelompok 1 dulu, ketuanya silakan maju, ambil, dipilih kertasnya yang mana. Silakan diambil, ini pilih salah satunya. Ya, bawa ke kelompoknya. Kemudian kelompok 2. Silakan maju. Diambil, dipilih. Baik. Nah, dilihat soalnya, dimusyawarahkan, didiskusikan. Kemudian kelompok 3. Silakan maju, diambil kartunya. Baik, sudah selesai. Kemudian lanjut ke kelompok 4. Silakan diambil kartu lembar tugasnya. Kartu lembar tugasnya, baik. Silakan duduk. Nah, semuanya sudah mendapatkan tugas ya? Semuanya sudah dapat ya? Nah, sekarang silahkan kalian diskusi, keluarkan pendapat masing-masing, sehingga nanti hasilnya ataupun jawabannya akan dipresentasikan di depan kelas. Ya, mulai sekarang. Waktunya 10 menit. Kalau ada yang kesulitan atau yang kurang dipaham dari pertanyaan ataupun tugas yang akan dilaksanakan, silahkan ditanyakan ya. Waktu diskusi dan tugas kelompok sudah selesai. Bapak persilahkan mulai dari kelompok 4 dulu ya. Kelompok 4 untuk presentasi, maju ke depan. 1. Apa makna waktu duha dalam kehidupan sehari-hari? Waktu duha memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Waktu ini dimulai ketika matahari mulai naik hingga menjelang waktu zuhur. Pada waktu duha, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, rezeki, dan kesempatan hidup yang Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silahkan duduk. Sekarang Bapak minta dari kelompok 1 perwakilan 3 orang saja. 1. Apa makna waktu duha dalam kehidupan sehari-hari? Waktu duha memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Waktu ini dimulai ketika matahari mulai naik hingga menjelang waktu zuhur. Pada waktu duha, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, rezeki, dan kesempatan hidup yang Allah berikan. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu duha mengajarkan kita untuk memulai aktivitas dengan doa dan ibadah agar segala pekerjaan yang dilakukan
menjadi lebih berkah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kita sekarang lanjut kepada tugas mandiri. Satu orang ini mendapatkan 5 soal. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul semua. Baik, kalau sudah semuanya berdiri kembali. Berdiri kembali. Stop, fokus. Mandara. Cukup, duduk. Baik anak-anak sekalian, rentetan pembelajaran kita pada siang hari ini sudah kita laksanakan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar dalam keadaan sehat walafiat. Tugas kelompok dan tugas mandiri juga sudah kita kerjakan dengan sempurna. Bapak evaluasi tadi dari hasil kerja kelompok kalian. Setelah Bapak dengarkan dari hasil presentasinya, hasilnya cukup memuaskan, ya, hasilnya cukup baik, dan juga Bapak harapkan lain kali nanti ketika diskusi supaya lebih ditingkatkan lagi kerjasamanya, kerja kelompoknya, supaya hasil ataupun jawaban yang kalian akan presentasikan akan lebih baik. Kemudian dari hasil tugas mandiri yang kalian kerjakan juga sudah Bapak nilai semuanya mengerjakan tugas dengan baik dan hasilnya cukup memuaskan, ya. Bapak harapkan tadi daripada penilaian diri semuanya bisa kalian terapkan di rumah masing-masing, ya. Penerapan pembacaan surah Al-Duha, pembacaan Al-Quran, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu memberi anak yatim, menghargai anak yatim, dan tidak menyakiti orang yang meminta. Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil pembelajaran hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pembahasan kita yang sudah dipaparkan dari awal sampai sekarang ini, Bapak ingin nanyakan kepada kalian apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Silahkan yang pertama tunjuk tangan. Helma, apa? Menghargai orang yang meminta. Menghargai orang yang meminta. Ada lagi yang lain? Tunjuk tangan. Tiara. Menyayangi anak yatim, itu pelajaran yang kita dapatkan, berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian ada lagi? Masita, silahkan Masita, apa? Mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan cara menjalankan taat kepadanya. Terakhir, apalagi? Ada lagi terakhir? Bapak kasih kesempatan terakhir ya. Piantra. Akhirat lebih utama daripada dunia. Maka utamakanlah pekerjaan akhirat, jangan mengutamakan pekerjaan dunia. Artinya dunia jangan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah pembelajaran yang kita sudah sampaikan, yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa kita serap masing-masing. Mudah-mudahan bisa
didengarkan, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Setelah materi surah Ad-Duha ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas yaitu surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita baca doa bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini ya pembelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.